Turunlah sekarang hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini. Kami yakin Tuhan, Kau berikan kemenangan untuk setiap kami. Pemenang lebih dari pemenang Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi Tuhan, menikmati keindahan kasih-Mu Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, dekat dengan Engkau. Hanya dekat Engkau saja kami tenang Tuhan Yesus. Ini jiwa kami Tuhan. Ungkapkan kerinduan kita kepada Bapa di sorga, pada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus. Ini kerinduan kami Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat
hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan, Tuhanku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Katakan isi hati kita. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan. Mari katakan dari kedalaman hati kita. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa,
dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu yang memenuhi setiap kami. Kalau sebentar kami terus masuk dalam hadirat-Mu, biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami. Biarlah firman-Mu menerangi hati kami, menerobosi setiap hati kami. Kami berikan hati penyembah untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Saya bersyukur untuk kesempatan malam ini. Malam penyembahan. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Eki Maukar, Bapak Daeng, dan seluruh jemaat Tuhan untuk kesempatannya. Nama saya Adon Sabtowo, dan saya rindu untuk malam ini kita sama-sama masuk ke dalam penyembahan di mana kita menyembah Tuhan tak terkondisikan akan apapun yang kita alami. Unconditionally worship kita berikan kepada Tuhan kita, gak tergantung dengan apa yang kita alami, dengan apa yang kita lalui, apa yang kita hadapi. Baik, senang, sukacita, bahagia. Atau bahkan mungkin kita dalam kesesakan, kesulitan. Bahkan dalam badai kehidupan yang besar. Kita akan tetap menyembah Tuhan di atas segala-galanya. Worship God in the midst of the storm. Saya rindu untuk kita sama-sama mengerti bahwa penyembahan itu adalah ketaatan. Mungkin bisa dibantu untuk slide-nya. Maaf. Ya, penyembahan adalah ketaatan. Kita bisa menyenangkan Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. Dan itu adalah salah satu ekspresi yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Kecintaan kita, kesungguhan kita kepada Tuhan. Namun di atas yang sudah kita lakukan malam ini ada satu penyembahan yang Tuhan rindukan, yaitu ketaatan kita. Ketaatan kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan sudah memberikan contoh teladan buat saya dan saudara. Tuhan tinggalkan tahta mulia. Bahkan Tuhan mengasihi kita saat kita masih berdosa. Dalam Filipi 2 ayat 6-8. Tuhan Yesus memberikan teladan untuk kita. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Untuk memperbaiki terputusnya hubungan setiap kita manusia dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus rela taat sampai mati. Menyelamatkan kita semua. Bahkan dalam keadaan kita masih berdosa, kita melanggar. Dikatakan masing-masing kita sesat seperti domba. Tapi Tuhan taat menyelesaikan tugasnya untuk memulihkan hubungan setiap saya dan saudara dengan Bapa di sorga. Sehingga kita bisa menikmati penyembahan malam hari ini. Kehidupan yang kekal yang Tuhan anugerahkan buat saya dan saudara.
Dalam bahasa Inggris sangat jelas, waktu dia mengosongkan dirinya, Tuhan Yesus gak punya reputasi apapun. Ketika setiap kita mengedepankan, mengagungkan, menjaga citra kita, reputasi kita. Tapi Tuhan Yesus sebaliknya, made himself of no reputation. Mengambil rupa seorang hamba. Gak ada reputasi untuk setiap saya dan saudara. Dia tinggalkan tahta mulia buat setiap kita. Maka saya percaya inilah definisi dari penyembahan yang sejati. Definisi penyembahan adalah jika seorang mengasihi aku, kata Tuhan, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami, kata Tuhan Yesus, akan datang kepadanya dan bersama-sama, diam bersama-sama dengan dia. Inilah kerinduan Bapa ketika Tuhan Yesus menebus setiap saya dan saudara, kita punya hubungan. Kita punya satu penyembahan di mana kita melakukan perintahnya, melakukan firman-Nya, dan Bapa akan mengasihi kita dan akan tinggal bersama-sama. Menjadi satu keindahan. Kerinduan Bapa seperti teman Eden yang dulu terjadi malam hari ini. Setiap saya dan saudara ada dalam pelukan Tuhan Yesus. Kalau kita melakukan, mengasihi dia, melakukan firman-Nya dan melakukan menuruti firman-Nya, itulah ketaatan kita dalam penyembahan. Sehingga penyembahan itu kita masuk dalam hubungan bersama dengan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang layak pujian penyembahan saya dan saudara. Mari kembalikan. Gak ada yang lain, gak ada prioritas yang lain, gak ada yang terutama. Hanya Tuhan Yesus yang layak terima pujian penyembahan saya dan saudara. Yang layak menerima ketaatan setiap saya dan saudara. When the music fades, all is stripped away. And I simply come, longing just to bring something that's so warm that will bless your heart. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the ways things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you. It's all about you, Jesus. Naikkan penyembahan ini sama-sama. King of all days, King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Yeah. You search much deeper within
to the ways things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about. I'm coming back to you. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've been in. Yes, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Semua tentang Kristus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. I'm coming back to you. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. And it's all about you. It's all about. I'm coming back to you. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. Yes, it's all about you. It's all about you, Jesus. Kalau semua tentang Tuhan Yesus, maka penyembahan kita gak akan tergantung sama yang kita alami. Kita akan memberikan penyembahan yang terbaik apapun kondisi kita. Namun saya percaya tidak mudah. Karena justru kita butuh kekuatan Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh damai sejahteranya. Untuk kita bisa menyembah Tuhan dalam setiap keadaan. Worship God in the midst of the storm. Menyembah Tuhan di tengah badai. Ayub memberikan teladan buat saya dan saudara. Ayub mengalami badai yang dahsyat dalam hidupnya. Bisa dikatakan dia mengalami kesulitan yang sempurna. Dia mengalami masa-masa sukar yang paling hebat. Dahsyat yang mungkin dikatakan badai yang dahsyat, badai yang sempurna. Kalau kita mau belajar dari Ayub, menyembah Tuhan in the midst of the storm. Menyembah Tuhan di tengah kesulitan kita, di tengah badai kita. Karena ketika semua menjadi mudah, semua menjadi sukacita yang kita terima, rasanya kita mudah untuk mengucap syukur, untuk menyembah Tuhan. Namun ada satu kondisi terkadang kita mengalami pembentukan Tuhan, proses Tuhan. Seperti yang dialami oleh Ayub. Kita mau belajar dari respon yang sangat luar biasa dari Ayub.
Kita ketika mengalami kesulitan yang sangat berat, anak-anaknya hilang. Semua ternaknya hilang, bahkan semua harta bendanya musnah. Dan Ayub mengalami satu sakit penyakit yang berat. Ada satu respon untuk kita bisa meneladani yang Ayub katakan. Responnya apa ketika masa-masa sukar dihadapi oleh Ayub? Ketika badai berat itu menimpanya. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Satu respon yang perlu kita teladani. Di dalam kita menyembah Tuhan. Dalam masa-masa sukar kita. Dalam masa-masa kita mengalami badai. Kemudian katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalimat ini kalimat yang tidak mudah. Tetapi saya percaya sebagai seorang penyembah sejati dengan kekuatan Tuhan. Dengan anugerah Tuhan tentunya. Dengan kasih karunia-Nya. Saya percaya setiap kita sudah pernah. Bahkan mungkin saat ini ada yang dalam masa sukar. Masa-masa kesulitan. Penyembah yang sejati akan mampu berkata seperti Ayub. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Lalu di akhir dia akan mengembalikan segala kemuliaan. Dia akan pointing to Jesus. Terpujilah nama Tuhan. Apapun hebatnya penderitaan yang dialaminya. Dia mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sama sekali di akhir hidupnya. Di akhir penderitaannya ini. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita menerimanya dengan damai sejahtera. Nah, respon yang benar tentang apa yang kita alami itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Respon benar kita seperti yang diteladankan oleh Ayub. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus diutus Tuhan untuk masuk ke kota Filipi sebagai pembawa kabar baik, pengkhotbah, preacher. Tapi ketika masuk ke kota Filipi, apa yang terjadi? Di kota Filipi, orang berpikir Paulus adalah seorang preacher. Tetapi ketika ada di Filipi, Paulus dipenjara. Preacher menjadi prisoner. Menjadi tawanan, menjadi narapidana. Kita belajar sikap penyembahan dari seorang Paulus. Seluruh jemaat mungkin kecewa. Karena bapak rohani mereka tiba-tiba di penjara. Mereka pasti kecewa. Tetapi lihat respon seorang penyembah sejati. Dalam Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Ini respon Paulus. Ketika di dalam penjara, dia mengatakan ini, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Seorang penyembah, dia tidak bersungut-sungut akan kondisi yang dihadapinya. Dia tidak melihat jeruji besi. Dia tidak melihat keberadaannya mungkin habis dipukuli, kelaparan, kedinginan. Tetapi dia mengatakan justru ini menyebabkan kemajuan Injil. Seorang penyembah sejati dalam kondisi yang tidak enak yang Tuhan izinkan untuk Paulus lewati. Dia meneruskan berkata seperti ini. Dan kebanyakan di tengah penjara di dalam penjara Paulus mengatakan ini. Saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut.
Artinya Paulus mensyukuri, gak apa-apa saya di penjara. Karena rekan-rekan pelayanan saya di luar sana semakin berani memberitakan firman Tuhan dengan tidak takut. Artinya Paulus tahu sebelum Paulus di penjara ada masa-masa di mana teman-teman pelayanannya itu ketakutan dalam memberitakan firman Tuhan atau kurang berani. Tetapi ketika Paulus di penjara, respon penyembahannya, worship God in the midst of the storm. Dia katakan, pemenjaraanku membuat Injil semakin maju diberitakan. Pemenjaraanku membuat sahabat-sahabatku, rekan-rekan pelayananku berkhotbah, memberitakan firman Tuhan dengan semakin berani. Dan yang luar biasa, seorang penyembah sejati di tengah badai kehidupannya, gak ada kata kecewa yang tersimpan lama dalam hidup. Gak ada kekecewaan. Karena Paulus bisa mengubah kata disappointment dalam hadirat Tuhan, dalam penyembahan menjadi his appointment. Disappointment, kekecewaan menjadi his appointment. Dia hanya merubah satu huruf saja, tetapi berbeda maknanya. Disappointment bukan milik penyembah sejati, tetapi his appointment. Dia mengatakan, di penjara ini rencana Tuhan. Di penjara ini waktunya aku bertemu dengan Tuhan. Divine encounter sama Tuhan. His appointment. Di penjara ini jalannya Tuhan. Ini rencananya Tuhan. Dan Paulus mengatakan, di penjara aku bisa berkhotbah buat para narapidana. Mungkin sebelum aku masuk gak pernah ada yang berkhotbah di penjara Filipi. Tetapi ketika Paulus diutus Tuhan, dijebloskan ke penjara, justru semakin dekat dengan istana. Dia bisa berkhotbah kepada kepala penjara. Disappointment. Jemaat mengalami disappointment. Tetapi bagi Paulus, seorang penyembah sejati, his appointment. Seorang penyembah sejati, untuk menyembah di tengah kesulitannya, dia gak akan tergoda untuk melihat horizontal vision. Dia gak akan terpengaruh akan kondisi sekitarnya. Kita ingat ketika Petrus hampir pernah berjalan di atas air. Tetapi kemudian dia tenggelam karena dia terganggu oleh horizontal vision. Dia gak fokus sama vertical vision kepada Tuhan. Tapi ketika dia sudah berjalan, dia mulai tenggelam. Karena dia mulai merasakan ketakutan karena ombak yang besar, angin yang besar. Nah, Paulus di tengah penjara, dia gak tergoda dengan horizontal vision. Tetapi dia fokus dengan vertical vision. Makanya dia menuliskan Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Dia tahu keberadaan dia di penjara untuk kebaikan pekabaran Injil. Bisa berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Seorang penyembah sejati mengalami kesulitan dan badai. Dia tahu itu udah his appointment. Di penjara yang lain kita tahu Paulus dan Silas membuktikan bahwa mereka memang betul-betul penyembah sejati. Di tengah penjara, kalau tadi Paulus hanya berkata, memberikan statement, memberikan komitmen. Tetapi ketika bersama Paulus dan Silas di tengah penjara, dia menyembah Tuhan. Dan penyembahannya breakthrough bagi kepala penjara dan seisi rumahnya. Respon yang benar adalah unconditional worship yang sangat powerful. Justru Paulus mengerti, waktu dia dan Silas di penjara, didera, dibelenggu, justru dia membutuhkan penyembahan itu. Karena saya percaya waktu dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan, rasa tenang hati Paulus dan Silas karena dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan keselamatan itu tidak hanya untuk Paulus dan Silas, tapi kepala penjara dan seisi rumahnya. Saya rindu, begitu banyak hal yang kita alami dalam tahun 2022, bahkan tahun-tahun sebelumnya. Kita pasti mengalami efek impact dari pandemi. Namun saya percaya jemaat BES adalah jemaat penyembah sejati. Kondisi
kondisi apapun yang kita alami, kita akan tetap seperti yang tadi Ayub katakan, sujud menyembah Tuhan, tetap mempercayai Tuhan. Saya rindu kita sama-sama, kita nyatakan kebaikan Tuhan, kita sama-sama nyanyikan pujian ini dari hati kita, bahwa apapun yang kita alami, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap yang terbaik. Dia tahu masa depan yang terbaik, rancangan yang terbaik buat setiap kita. Maka seorang penyembah gak perlu khawatir. Tuhan katakan jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Karena Tuhan ada Tuhan yang terbaik. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. The moment that I wake up until I lay my hand, oh I will sing of the goodness of God. Mari nyatakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Nyatakan isi hati kita pada I love you for you have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, but I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, but I will sing of the goodness of God. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, what I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me.
dikatakan dari hati kita. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, Lord, I will sing of the goodness of God. Lord, I will sing of the goodness of God. Lord, I will sing of the goodness of God. Silakan duduk. Tuhan begitu baik buat saya dan setiap saya dan saudara. Lalu bagaimana seorang penyembah sejati untuk bisa menyembah dalam setiap keadaan, bahkan di dalam badai kehidupannya. Mempercayai Tuhan lebih dari badai yang dialami. Seperti yang tadi Paulus teladankan buat setiap saya dan saudara. Dia gak terfokus, dia gak terganggu dengan horizontal vision. Tetapi dia fokus dengan Tuhan. Fokus dengan rencana Tuhan. Fokus dengan apa yang Tuhan siapkan bagi Paulus. Fokus dengan rencana, rancangan damai sejahtera. Mempercayai Tuhan lebih dari apa yang kondisi situasi yang kita alami. Suatu ketika Tuhan Yesus tidur di sebuah buritan kapal ketika menyeberang bersama murid-muridnya. Dan badai terjadi saat itu. Tiba-tiba badai mengamuk terjadi dan Yesus itu tidur dengan nyenyak di buritan. Karena dia adalah Prince of Peace, damai sejahtera. Jadi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sudah mewariskan memberikan kepada setiap kita damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu kata Tuhan. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan waktu Tuhan mengatakan itu di malam ketika Tuhan akan diserahkan. Hari Kamis malam sebelum Tuhan diserahkan, ditangkap, diderah, disiksa. Dan taat sampai mati di atas kayu salib. Di malam itu dia mengatakan damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Nah, murid-murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus melihat Yesus melakukan banyak mujizat. Kenapa pada waktu mereka menyeberang dengan Yesus bersama kapal dan Tuhan sedang tertidur, ada gurunya, ada Tuhan Yesus di situ. Dan mereka melihat begitu banyak mujizat yang sudah Tuhan lakukan. Mereka melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan. Tetapi mereka ketakutan. Yesus enggak bangun karena angin ribut. Tapi Yesus bangun karena murid-muridnya yang ribut. Karena murid-muridnya bangun Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Di tengah badai itu murid-murid mulai ragu akan Tuhan Yesus. Mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka tidak mempercayai Tuhan. Karena mereka dikuasai oleh ketakutan. Ketika Tuhan bangun dan meneduhkan badai, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Terkadang kita tidak bisa menyembah Tuhan, menjadi penyembah yang sejati di tengah badai yang kita alami. Karena kita mulai tidak mempercayai Tuhan. Kita mulai terpengaruh sama apa yang kita alami. Tapi Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Dia Raja Damai Sejahtera. Mari mempercayai Tuhan lebih dari apa yang kita hadapi. Amin. Waktu tadi menyanyikan The Goodness of God. Saya mengalami satu kondisi, titik terendah yang Tuhan izinkan.
Sebagai seorang penyanyi, saya tergabung di sebuah, izinkan saya untuk memberikan kesaksian ini. Ini adalah band saya, Bass Jam. Mungkin banyak yang gak tahu karena ini sudah tahun 94 kami berdiri. Jadi ini band 90s, band 90-an. Tuhan berikan kesempatan saya berkarya di musik sekuler bersama-sama dengan Bass Jam, dengan lirik-lirik yang positif. Dan saya menjadi vokalisnya saat itu. Tahun 94 berdiri dan Tuhan berikan kesempatan sampai tahun 2019. 25 tahun Tuhan berikan saya kesempatan untuk berkarya. Tuhan anugerahkan pita suara yang khusus, spesial. Dan saya bersyukur, kami keliling Indonesia, kami ketemu banyak anak muda. Bagi saya, melayani Tuhan itu bisa bersama teman-teman saya. Maka saya ketika bersama dengan teman-teman saya paling suka itu ketemu sama teman-teman yang datang untuk nonton. Saya menemui mereka, saya ngobrol dengan mereka. Karena bagi saya mencari jiwa itu, wow, sudah datang sendiri. Jadi saya sangat bersyukur ketika Tuhan berikan pita suara. Pita suara itu saya pakai untuk melayani sekolah minggu. Tahun 91, saya berkomitmen untuk melayani sekolah minggu. Sampai sekarang, saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan tahun 94 kami mendirikan Bass Jam. 25 tahun kami berkarya. Tahun 2000 Tuhan berikan kesempatan saya untuk melayani praise and worship. Dan dalam pelayanan secara terus menerus. 2017 ada satu kondisi yang saya gak pernah bayangkan sebelumnya ketika saya masuk ke Pangkalan Bun. Mission trip di Pangkalan Bun. Dan yang di sana yang tersedia maaf hanya toilet jongkok. Ternyata saya gak bisa menekuk lutut saya di sana. Ketika saya mau buang air besar, mau ke belakang. Ternyata saya gak bisa menekuk lutut saya, sakit sekali. Jadi karena di Jakarta terbiasa dengan restroom yang duduk ya. Jadi gak tahu kalau saya ternyata gak bisa jongkok. Ketika kembali ke Jakarta, saya langsung ke dokter di Jakarta, dokter tulang di ronsen. Lutut kiri dan kanan. Lalu dokter langsung katakan ini ada pengapuran di lutut kamu, kedua-duanya. Itu yang membuat saya gak bisa menekuk lutut saya. Lalu dokter minta coba aja kita lakukan tes namanya BMD, Bone Mass Density. Untuk mengetahui kepadatan tulang, untuk mengetahui kadar mineral. Ternyata saya dalam level osteopenia. Osteopenia satu level sebelum ke osteoporosis. Dan itu jarang di usia saya. Dan apa yang terjadi? Saya langsung melanjutkan perjalanan pengobatan saya ke Kuala Lumpur. Karena saya pengen cari second opinion. Sampel darah saya sampai dikirim ke US untuk tahu apa sih yang terjadi, kenapa tulang itu tidak terbentuk secara normal, secara kuat. Beberapa bulan kemudian hasil sampel darah saya dari US datang ke Kuala Lumpur. Saya kembali lagi ke Kuala Lumpur dan dokter di sana mengatakan ada sesuatu. Dari saya lahir ada satu komponen yang tidak saya miliki untuk membentuk tulang yang kuat. Jadi dokter minta untuk saya ditreatment dengan satu injeksi yang penting untuk tulang saya. Wow, kondisi cukup berat waktu itu. Selama 4 bulan saya setiap bulan bolak-balik ke Kuala Lumpur dan saya diinjeksi. Berat badan saya langsung turun waktu itu dari 73 ke 68 karena kondisi tulang itu. Tapi gak sampai di situ, ternyata proses yang Tuhan izinkan. Ternyata di Maret 2018, jadi beberapa bulan setelah saya injeksi untuk tulang itu, ternyata tanpa saya ketahui, injeksi itu tidak hanya menguatkan tulang, ada perbaikan, tetapi dia juga menguatkan pita suara. Artinya ada penebalan di pita suara. Yang untuk penyanyi itu sangat tidak diharapkan. Karena pita suara yang Tuhan anugerahkan awalnya kepada saya adalah pita suara yang bisa dikatakan mempunyai keunikan karena bisa melengking suara tinggi. Dulu pernah tercatat ada sebuah majalah mencatat 6 vokalis pria ini buat kemuliaan Tuhan. Saya hanya menyampaikan berita ini. 6 vokalis pria Indonesia pemilik suara bernada tinggi. Ya ada Mas Ari Lasso di sana, ada Once Dewa, ada Paul Tifef dan ada saya di sana. Dan Tuhan waktu itu memberikan kesempatan saya untuk ada di nomor 1 di saat itu. Semua bagi kemuliaan Tuhan. Namun ketika Maret itu saya gak bisa rekaman. Karena pita suara saya semakin bengkak. Akhirnya selama 6 bulan saya
gak boleh nyanyi, gak boleh bicara, gak boleh berbisik. Jadi di treatment dengan steroid, tulang di treatment dengan injeksi, pita suara di treatment dengan steroid supaya pembengkakannya bisa pulih. 6 bulan itu gak boleh bicara, gak boleh berbisik. Saya berkomunikasi dengan istri saya dengan WhatsApp. Kalau mau makan ke mall gitu ya, saya tulis di handphone saya lalu saya besarin gitu ya, saya tunjukin ke orang yang ada di mall. Atau saya bawa notes, kadang-kadang saya bawa buku, saya tulis saya mau beli apa gitu. Karena saya gak boleh ngomong. Dengan harapan saya ingin sembuh Tuhan, saya ingin kembali melayani Tuhan. Dan Tuhan izinkan 6 bulan berlalu, pembengkakannya berkurang, iritasinya berkurang. Tadinya warnanya sangat memerah karena pita suara yang sehat itu putih. Tapi warnanya sangat memerah saat itu dan sudah pulih. Tapi ketika dokter THT tes saya untuk nyanyi, ya ini dokter yang biasa menangani para penyanyi di Jakarta. Ternyata pita suara saya tidak balik ke nada dasar yang pernah saya raih sebelumnya. Pita suara saya mengalami penebalan dan itu bentuknya fisik. Dan itu menurut dokter, waktu itu saya sempat ke beberapa tempat ketika saya melayani, ya, ketika saya datang, saya sempat check up juga dan dokter mengatakan itu tidak bisa balik, tidak bisa sembuh. 2019, akhirnya saya pamit dari band saya. Ini 2019, mengakhiri 25 tahun bermusik. Titik terendah. Tapi sebelumnya saya tahu, Tuhan saya melayani Engkau sebelumnya. Saya penyembahmu. Jujur, saya gak sempat untuk bertanya, Tuhan kenapa? Saya ingat apa yang dikatakan Ayub. Memang berat, saat itu berat badan saya tadi udah turunnya 73 ke 68. Ketika pita suara terimpact, itu berat badan turun dari 68 langsung drop ke 58. Langsung drop kondisinya. Karena saya tahu ini mungkin jati diri saya. Ini pita suara yang Tuhan anugerahkan dipakai buat melayani. Juga untuk saya diberkati lewat apa yang Tuhan kerjakan di Base Jam. Tapi kemudian pita suara itu berubah. Dan saya butuh beberapa saat jujur untuk hanya dekat Tuhan saja, Allah saja. Aku tenang. Badai itu bergelora dalam diri saya. Berkecamuk. Keraguan akan masa depan. Apa yang akan saya lakukan Tuhan. Rasa mungkin jati diri saya terkoyak saat itu. Tapi waktu rasa tenang Tuhan berikan. Mempercayai Tuhan lebih dari badai yang saya alami. Mempercayai Tuhan lebih dari apa kata dokter tentang pita suara saya. Mempercayai apa yang pita suara saya sekarang saya alami. Ketika saya mencoba nyanyi udah gak sama seperti dulu. Dan saya harus meninggalkan band saya. Tapi saya mau sampaikan, menyembah Tuhan di tengah badai, dalam kondisi apapun. Ketika kita mempercayai Tuhan lebih dari apa yang kita alami. Firman yang dulu sering saya sampaikan, firman yang ada yang saya tulis dalam lagu-lagu saya. Tuhan Yesus turut bekerja dalam kelemahan kita. Roma 8 ayat 28 itu menguatkan saya. Firman-firman itu menguatkan saya. Berbicara waktu saya cari waktu tenang bersama dengan Tuhan. Karena saya gak bisa bernyanyi. Ketika saya datang ibadah pun saya gak bisa nyanyi. Karena dokter gak minta saya untuk bisa nyanyi. Bahkan saya gak boleh nyanyi. Saya cuma menangis saja. Tapi Roma 8 ayat 28 menjadi kekuatan buat saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya klaim, saya katakan Tuhan, saya percaya ini rencana indah-Mu. Engkau turut bekerja Tuhan. Dan saya dikuatkan bahwa apa yang Tuhan izinkan. Hai penyembah sejati,
Tidak ada yang melebihi kekuatan kita. Tidak ada yang melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan itu setia. Dia katakan dalam 1 Korintus 17. Itu pun berkata kepada saya. Firman yang sering saya baca. Tapi kemudian ketika saya mengalami titik terendah itu. Ketika pita suara saya terimpact. Firman itu menguatkan. Mungkin kita bisa ganti badai. Badai-badai yang kamu alami ialah badai-badai biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak akan diizinkan melewati badai melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita mengalami badai itu dia memberikan kepada setiap kita para penyembah jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Amin. Jujur saya tidak langsung bangkit saat itu. Terus firman Tuhan itu menguatkan. Tuhan sumber kekuatan kita, dengan apa saya bisa menanggungnya. Filipi 4 ayat 13, firman yang sering saya dengar juga tetapi sangat sulit dikatakan ketika saya berada dalam titik terendah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia memberikan kekuatan kepadaku. Sampai saya tuh bisa harus mengatakan, I can do all things to Christ who strengthen me. Istri saya waktu itu tanya, ketika saya sedang menyiapkan khotbah saat itu, suara saya masih terimpact. Dan sampai saat ini masih terimpact. Dia bertanya, kenapa kamu kuat? Karena dia bisa merasakan apa yang saya alami sebagai seorang penyanyi yang kehilangan pita suara. Saya katakan, Tuhan Yesus kekuatan kita, Joyce. Kita bisa katakan, I can do all things to Christ who strengthen me. Amin. Dan Tuhan sumber pengharapan. Roma 5 ayat 3 sampai 5 memberikan kekuatan buat saya. Penyembah, kita bisa menyembah di tengah badai. Karena apa? Bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita di tengah badai kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saya sama istri saya berkata, berarti apa yang kita alami, badai yang kita alami, kalau kita tekun melewatinya, tekun menanggungnya bersama dengan Tuhan yang tadi dikatakan tidak melebihi kekuatan kita, bahkan dia Tuhan yang setia, dia akan memberikan jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya, maka akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan kalau kita tekun terus maka akan menimbulkan tahan uji. Dan kalau kita sudah tahan uji, pengharapan menjadi bagian setiap saya dan saudara. Amin. Belajar dari Sadak, Mesak dan Abednego. Ternyata seorang penyembah sejati perlu ujian. Iman kita diuji. Kesejatian penyembahan kita diuji. Demikian pun saya. Tidak mudah, tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa melewatinya. Daniel 3:17. Jika Allah kami yang kami puja. Ini waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan pada perapian yang menyala-nyala. Mereka harus menyembah patung buatan raja atau mereka hangus terbakar dalam perapian menyala-nyala. Inilah worship mereka. Inilah penyembahan mereka. Worship God in the midst of the storm. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kalau Tuhan izinkan pita suara saya tidak bisa kembali seperti yang semula. Maka Daniel 3:17 menjadi kekuatan buat setiap saya dan saudara. Kalau Tuhan izinkan saat ini kita belum keluar dari badai kita. Maka setiap kita harus bisa berbicara seperti Daniel 3:17. But even if he does not. Kalau jawaban Tuhan belum datang. Doa kita belum dijawab Tuhan. Badai ini masih berkecamuk. Bahkan mungkin ada badai-badai baru. Tetaplah menyembah Tuhan.
Worship Him in the midst of your storm. Karena apa? Ada ketekunan, ada tahan uji, ada pengharapan. Dan ini pengharapannya. Tuhan menyelamatkan Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka melihat tadi ada 3 orang, tapi sekarang ada 4 orang. Maka ini komitmen saya. Saya tahu ini bukan karena kekuatan saya. Ketika saya bercerita sama banyak penyanyi, mereka mengatakan kayaknya kalau gue ngalamin itu, saya gak bisa. Banyak yang mengatakan itu kepada saya. Saya juga tahu ini berat, ini sulit karena gak mudah buat saya. Karena saya pun menjadi kurus. Tapi kalau saya bisa, saya percaya itu hanya kemurahan Tuhan. Karena kekuatan dan anugerahnya untuk kita tetap menyembah Tuhan di tengah badai. Amin. Saya boleh mengundang teman-teman Praise and Worship untuk sama-sama. Ayub 23 ayat 10. Ini menguatkan saya. Saya tahu pita suara saya turun sampai 4 nada dasar. Mungkin seperti tadi yang Bapak Ibu dengar. Saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tapi Tuhan izinkan ada keterbatasan. Karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Setiap kita, iman kita diuji oleh Tuhan. Kesejatian penyembahan kita diuji oleh Tuhan. Tuhan ingin melihat seberapa dalam kita mengasihi Dia. Seberapa taat kita mengasihi Dia. Seberapa dalam kita mau melakukan firman-Nya, perintahnya. Supaya Bapa dan Yesus itu bersama-sama dengan kita. Dan ada sukacita buat setiap saya dan saudara. Ayub. Boleh sama-sama kita berdiri. Ayub di akhir masa penderitaannya. Bahkan belum dipulihkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih. Belum dipulihkan Tuhan. Dia berkata, aku tahu. Ini Ayub masih dalam penderitaan badainya. Dia berbicara di Ayub 40 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini menjadi kekuatan untuk kita. Di tengah badai apapun yang kita hadapi saat ini, mungkin ke depan. Orang-orang mengatakan tahun 2023 mungkin tahun yang sulit, tahun yang resesi. Tapi saya percaya bagi umat Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal ya Tuhan. Christ is enough untuk setiap saya dan saudara. Tuhan lebih dari apapun. Bahkan Paulus mengatakan dalam kelemahanku nyata kuasamu. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me.
for me. Everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, oh turning back. The cross before me, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Mari nyatakan iman kita. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. The cross before me, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Mari kita lebih bersungguh-sungguh untuk datang dan mengikut Tuhan. Karena waktu begitu cepat, seperti mimpi kita akan berjumpa dengan Dia. Apapun yang kita alami saat ini, gempa apapun juga dalam kehidupan yang kita alami, tetapi semua ikatan pun akan dilepaskan melalui gempa-gempa dunia. Tuhan pun sanggup mengerjakan perkara di dalam hidup kita, membebaskan, melepaskan kita dari jerat apapun juga. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati umat-Mu. Apapun Tuhan yang kami alami, Engkau juga ada di dalam kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau pimpin setiap langkah hidup kami, supaya kami melangkahkan kaki menuju kepada kebenaran dan jalan-Mu, menuju ke rumah-Mu untuk menikmati firman-Mu. Kau mengurapi kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya.
Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk semua persembahan yang akan dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau menerimanya sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan rumah tangga. Iman rohani mereka, kesehatan mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau dia membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Kalau dia memberkati, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Menjadi kikir, sibuk, sombong. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit naik ke surga. Yang akan menyediakan rumah dan menjemput kita. Dan akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Make sure. Sama kita naikkan pujian. Tuhan kemenanganku, Dia utaraku. Roh Kudus kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku bersama. Mari serukan saudara.